Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu bayan. Ini adalah pembahasan yang sudah lama belum kita lanjutkan sekarang. Sekarang membahas tentang isyarah. Di sini kita lihat, mari kita bahas sama-sama. Fil isti'arati, tentang isti'arah. Al-isti'aratu, isti'arah itu hiya majazun, adalah sebuah majaz. Alaqatuhu, yang alaqohnya, musabahatu, ada persamaan sifat. Nanti lebih jelasnya kita lihat dalam contoh ya. Wa asluha, dan asal ha, kembali ke isti'arah. Dan asal isti'arah, tasbihun, adalah sebuah tasbih. Jadi mengapa kita membahas ilmu bayan tasbih dulu? Karena tasbih ada kaitannya dengan majaz isti'arah. Ya, kita ulang lagi. Wa asluha, dan asalnya isti'arah itu, tasbihun, adalah sebuah tasbih, huzifat, yang dibuang, ada tuhu, alat tasbihnya, wa wajhuhu, dan wajh sibahnya, wa ahadu, dan salah satu, torofaihi, dua ujung tasbihnya. Nah, apa yang maksud dengan ahadu torofaihi? Nah, torofaihi maksudnya adalah dua ujung tasbih itu adalah musabah dan musbabih. Jadi harus dibuang salah satu. Apakah dibuang musabahnya atau dibuang musbabihnya. Jadi hanya salah satu yang kita buang. Tidak boleh dua-duanya. Kemudian wal musabah dan musabah. Jadi istilah musabah itu dalam tasbih. Pihak pada isti'arah yusama dinamakan musta'aron lahu. Jadi kalau dalam tasbih namanya musabah, kalau dalam majlis isti'arah namanya musta'aron lahu. Wal musabah bi musta'aron minhu. Jadi kalau dalam pembahasan tasbih namanya musbabi. Tapi dalam pembahasan majaz isti'arah namanya musta'aron minhu. Jadi ada kaitan antara tasbih dan majaz isti'arah. Walabtuhu, dan lapadnya musta'aron adalah disebut dengan nama istilah musta'aron. Nah, dari definisi ini, penjelasan singkat ini dapat kita ketahui bahwa sebuah isti'arah terbuat dari tasbih. Artinya, kalau kita ingin mempelajari isti'arah, memahami apa itu isti'arah, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa itu tasbih dan pembahasan tasbih yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Baik, sekarang kita lihat. Kalau kita membuat sebuah contoh misalkan ini contoh yang dalam tasbih ya. Al-ilmu. Ilmu itu kanuri, seperti cahaya, fil hidayah, dalam memberi petunjuk. Nah, ini adalah sebuah tasbih. Ini adalah sebuah tasbih. Kenapa sebuah tasbih? Sebab al-ilmu di sini dia sebagai musabah. Jadi yang diserupakan. An-nur dia sebagai musbabih yang diserupai oleh musabah. Dan kaf ini sebagai alat tasbih. Dan al-hidayah sebagai wajhu sibah. Nah, dari definisi ini, dikaliat wa asluha tasbihun, artinya sebuah tasbih bisa dirubah menjadi majaz. Namanya majaz isti'arah. Dan ada langkah-langkah atau cara-cara untuk mengubah sebuah tasbih menjadi majaz isti'arah. Yang pertama, hudifat adatuh. Artinya alat tasbihnya kita buang. Wa wajhuhu, wajh sibahnya kita buang. Maka yang tersisa adalah al-ilmu dan
an-nur. Ini yang tersisa setelah kita membuang kaf, kita buang, bil hidayah kita buang. Maka yang sisa adalah ini. Yang pertama, buang alat tasbih. Kedua, buang wajib sibah. Ketiga, buang salah satu dari torofai tasbih. Nah, kita tinggal pilih apakah kita akan membuang al-ilmu atau kita akan membuang an-nur. Misalkan kita buang musabah, maka yang tersisa adalah an-nur. Nah, setelah seperti ini, maka belum selesai. Ini dibaca an-nuri karena ada kaf. Kaf adalah huruf jar, maka dikasrah. Ketika dibuang kafnya, maka jadi gini. Jadi an-nuru. Dan ini belum selesai. Agar an-nur bisa menjadi sebuah istiarah, maka kita harus membuat suatu lafadz yang lafadz ini menjelaskan atau menerangkan ada lafadz ilmu yang dibuang. Al-ilmu, cari sebuah lafadz, mau di depan atau di belakang, boleh. Sebelum an-nur atau sudah nur, yang lafadz ini menjelaskan bahwa lafadz ini hanya bisa dilakukan oleh al-ilmu. Jadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh al-ilmu dan tidak bisa dilakukan oleh an-nur. Ilmu. Misalkan kita membuat kalimat, misalkan ilmu kan dipelajari ya. Nah, kita misalkan Ahmad. Ini kalimat tambahan. Yu'alimu. Yu'alimu, alama yu'alimu taklim, mengajarkan. Mengajarkan apa? Nah, kita simpan di sini kalimat nur, berubah. Dia menjadi fathah. Kenapa? Dia jadi maf'ul bih dalam ilmu nahwu. Ahmad mengajarkan cahaya ke siapa? Misalkan ila talamiz, kepada murid-murid. Nah, jadi ada tambahan Ahmadu yu'alimu dan ada tambahan ila talamiz. Setelah kita membuang alat tasbih kita buang, juzibah kita buang, lalu kita pilih ilmu yang musabah kita buang, masih an-nur. Setelah itu kita cari kalimat yang menunjukkan atau lafaz yang menunjukkan yang hanya bisa terjadi oleh al-ilmu. Misalkan yu'alim, mengajarkan. Tentu kalau seorang ustadz mengajarkan ilmu kan. Nah, di sini kita memilih kalimat Ahmad. Ahmad mengajarkan cahaya kepada murid-murid. Sekarang kita lihat kalimat an-nur. Apakah cahaya bisa diajarkan? Mungkinkah cahaya bisa diajarkan? Jelas tidak mungkin. Maka an-nur dia sebagai lafadz majaz. Karena tidak mungkin diajarkan yang namanya cahaya. Beda lagi kalau mempelajari ya, beda itu. Dia mengajarkan. Ya, Ahmad mengajarkan cahaya kepada murid-murid. Maka lafadz an-nur dia sebagai lafadz majaz sekarang. Nah, orang akan bertanya, kalau Ahmad tidak bisa mengajarkan cahaya, apa yang diajarkan oleh Ahmad? Ini pertanyaan. Apa yang bisa diajarkan seorang Ahmad kepada murid-murid? Tentu orang akan mengatakan dia akan mengajarkan pengetahuan. Artinya dia akan mengajarkan sebuah ilmu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Ahmad mengajarkan cahaya itu, artinya Ahmad mengajarkan ilmu. Nah, kita lihat antara cahaya dan ilmu, apakah dia mempunyai persamaan sifat? Tidak.
Misalkan cahaya itu bisa memberi petunjuk dalam kegelapan, mana jalan yang harus dilalui agar jangan sampai terperosok atau misalkan mendapat bahaya ketika kita jalan dalam kegelapan. Maka cahaya bisa membantu memberikan petunjuk jalan mana yang kita ambil. Ilmu juga sama, dapat memberi petunjuk kepada murid-murid mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Artinya, antara cahaya dan ilmu, masing-masing bisa memberi petunjuk. Jadi ada persamaan sifat antara an-nur dan al-ilmu. Namanya musabahah. Jadi ada persamaan sifat antara lafaz majas dan yang dimaksud oleh lafaz majas ini. Jadi tidak mungkin Ahmad mengajarkan cahaya. Tentu yang diajarkan adalah ilmu. Di antara ilmu dan cahaya ada persamaan sifat. Itu sama-sama memberi petunjuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan isti'arah. Isti'arah dibuat dari sebuah tasbih lengkap. Kemudian kita buang alat tasbih. Kita buang wajh sibah. Lalu kita pilih mana yang akan kita buang. Apa musabah atau musabih yang kita buang. Ya. Misalkan kalau kita buangnya adalah musabah, maka akan seperti ini. Lalu kita cari lafaz atau susunan lafaz yang menjelaskan bahwa lafaz lafaz cahaya tidak mungkin dilakukan. Itu ini. Ahmad yu'alimu. Ahmad mengajarkan cahaya. Karena cahaya tidak bisa diajarkan. Yang bisa diajarkan oleh Ahmad sebagai seorang guru, tentu dia mengajarkan ilmu. Ternyata yang dimaksud an-nur di sini adalah cahaya, ilmu, maaf. Antara ilmu dan cahaya mempunyai persamaan sifat, yaitu memberi petunjuk. Tadi cahaya memberi petunjuk arah mana yang harus kita lalui, yang kita tempuh dalam jalan yang gelap. Ilmu juga sama, memberi petunjuk mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Demikian penjelasan tentang isti'arah, bahwa isti'arah itu terbuat dari sebuah tasbih. Artinya, kalau kita ingin mempelajari isti'arah, pelajari terlebih dahulu tentang tasbih. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan dalam komentar di bawah video ini. Nanti insya Allah akan saja coba menjawabnya. Dan mohon maaf bila video ini sangat lama di uploadnya ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.